sebuah organisasi besar yang mengatur kehidupan di seluruh dunia One Piece. Organisasi ini terbentuk sejak 800 tahun yang lalu setelah kekalahan dari bajak laut pertama di dunia, yaitu Joy Boy. Organisasi ini dibentuk oleh aliansi 20 kerajaan dan disebut sebagai pemerintah dunia. Di dalamnya, terdapat para pemimpin yang memberikan berbagai keputusan yang akan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Contohnya, dalam arc Reverie kemarin, salah satu keputusan yang diambil adalah pembubaran sistem Shichibukai atau kelompok bajak laut yang bekerja sama dengan Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Walaupun beberapa keputusan yang diambil oleh pemerintah dunia ada yang berdasarkan hasil dari pertemuan Reverie, namun hal ini jarang terjadi. Biasanya mereka diperlihatkan melakukan tindakan atas perintah dari pemegang otoritas tertinggi. Kali ini anime Multiverse akan membahas semua hierarki dan alat-alat yang digunakan oleh pemerintah dunia untuk mengatur kehidupan di dunia One Piece. Kita mulai dengan pemegang hierarki tertinggi di organisasi ini. Siapa lagi kalau bukan Im Sama? Walaupun para penerus 20 raja yang sekarang tak mengetahui keberadaannya, namun sosok Im Sama adalah orang yang mengendalikan semuanya. Dia tak pernah keluar dari kastil Pangaea. Im Sama selalu memantau semuanya dari dalam. Semua anggota atau organisasi yang bekerja untuk pemerintah dunia hanya mengetahui jika hierarki tertinggi dipegang oleh para Gorosei. Namun, para Gorosei sendiri mematuhi semua perintah dari Imu. Emporio Ivankov pernah menjelaskan jika Imu yang berasal dari keluarga Nerona sudah ada sejak peperangan besar 800 tahun yang lalu. Hal ini memunculkan banyak spekulasi dan teori di kalangan para fans. Hingga sekarang, sosok Im Sama sendiri masih sangat misterius. Dia diyakini akan menjadi musuh utama dalam perang puncak nanti. Untuk kekuatannya sendiri, kita sudah diperlihatkan sedikit oleh Oda Sensei. Imu mampu berubah ke wujud yokai seperti para Gorosei. Dia juga bisa menyerap kehidupan seseorang seperti yang dia lakukan kepada Gorosei Saturn. Dan yang terbaru, Imu memiliki buku sihir dan bisa mengubah siapapun menjadi iblis. Sampai sekarang masih belum diketahui mengapa sosok Im Sama menjadi pemimpin bagi pemerintah dunia, yang artinya dia merupakan raja atau pemimpin dari seluruh dunia di One Piece. Banyak yang mengira jika dia merupakan pemimpin yang bisa menyeimbangkan seluruh kekuatan dari pemerintah dunia. Namun, ada juga yang mengatakan jika Im Sama adalah sosok yang mengetahui semua hal tentang apa yang terjadi di dunia ini. Yang kedua, ada Gorosei. Melihat posisi dari para Gorosei di pemerintah dunia, terdapat sebuah spekulasi menarik jika mereka kemungkinan adalah senjata terkuat di organisasi tersebut. Gorosei merupakan salah satu tanda tanya besar di dunia One Piece yang belum terjawab setelah puluhan tahun Oda perkenalkan. Bahkan, kita baru mengetahui namanya dan tugasnya, serta sedikit sekali kemampuannya. Di jajaran pemerintah dunia, Gorosei adalah pemimpin tertinggi di bawah sosok Im. Setelah arc Egghead, Gorosei mengalami pergantian anggota. Saint Jai Garcia Saturn yang dilenyapkan oleh Im kemudian digantikan oleh Saint Vigarland Garling. Hal ini juga memunculkan banyak sekali spekulasi di kalangan para fans. Apakah memang Gorosei sudah banyak mengalami pergantian anggota? Hal ini masih dirahasiakan oleh Oda Sensei. Sejak awal kemunculannya, para Gorosei memang selalu memberikan perintah langsung kepada bawahan mereka. Seperti ketika ada kejadian besar yang terjadi, mereka bisa mengambil sebuah keputusan secara langsung. Bahkan, Fleet Admiral saja tak bisa menolak perintah dari para Gorosei. Namun tetap saja, hierarki Gorosei masih di bawah Nerona Im Sama. Kemudian hierarki ketiga,
Tenryubito. Kaum naga langit atau Tenryubito merupakan para bangsawan keturunan dari aliansi 20 kerajaan yang membentuk pemerintah dunia. Mereka tinggal di Marijoa dan selalu menganggap diri mereka sebagai keturunan para dewa. Para Tenryubito ini selalu menganggap diri mereka sangat berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Mereka bahkan enggan untuk menghirup udara yang sama dengan masyarakat biasa karena dianggap berbahaya dan beracun. Tidak ada yang berani membantah atau bertindak apapun kepada kaum naga langit. Kedudukan mereka hanya satu peringkat di bawah Gorosei, berurusan dengan kaum naga langit, artinya berurusan dengan pemerintah dunia dan angkatan laut. Hal ini bisa dilihat ketika Luffy menghajar salah satu naga langit di Sabaody. Tidak butuh waktu yang lama bagi Admiral Kizaru dan pasukan angkatan laut untuk tiba di Sabaody. Hal ini juga yang menjadikan kaum naga langit sebagai orang yang selalu bertindak sesuka hati mereka. Penindasan, perbudakan, dan penyiksaan adalah hal yang selalu ditunjukkan oleh orang-orang ini. Kemudian yang keempat, ada referee atau Dewan Dunia. Referee dibentuk oleh pemerintah dunia. Dewan ini terdiri dari 50 pemimpin dunia dari 170 negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Setiap 4 tahun sekali, para raja dan ratu akan berkumpul di Marijoa untuk membahas hal-hal yang sedang terjadi. Mereka juga bisa membuat keputusan bersama seperti yang terjadi di pertemuan referee yang terakhir. Para raja mengajukan untuk membubarkan sistem Shichibukai, namun keputusan ini tak bisa langsung disetujui. Setiap keputusan yang diambil harus diajukan terlebih dahulu kepada para Gorosei, walaupun banyak kerajaan yang menganggap jika referee adalah hal yang sia-sia, namun tetap saja semua anggota dari Dewan Referee ini merupakan anggota resmi dari organisasi pemerintah dunia dan memiliki otoritas paling bawah di organisasi tersebut. Nah, itulah semua hierarki dari pemerintah dunia yang sudah diketahui. Kemudian, kita akan membahas kekuatan tempur atau unit yang digunakan oleh organisasi ini untuk menyeimbangkan dunia. Yang pertama, ada God's Knight atau Holy Knight. Kekuatan pemerintah dunia yang baru saja Oda perkenalkan. Bisa dibilang, posisi Holy Knight setara dengan para Gorosei dari apa yang muncul dalam cerita sejauh ini. Bedanya, jika para Gorosei benar-benar mengabdi kepada Im dari dalam istana, namun para Holy Knight ini bergerak dari luar istana. Mereka adalah semacam pasukan khusus milik pemerintah dunia dan hanya Im serta Gorosei yang bisa memerintahkannya. Namun, belum banyak informasi mengenai mereka yang sudah muncul dalam cerita. Holy Knight sendiri pertama kali muncul dalam chapter 1085 ketika Monkey D. Dragon menyebut nama tersebut. Anggota mereka kabarnya berjumlah 9 orang dan sudah ada satu orang yang muncul dalam cerita, yaitu Saint Vigarland Garling. Kemudian dalam Arc Elbap, anggota lainnya pun mulai bermunculan dan hal yang paling mengejutkan adalah kemunculan dari Saint Vigarland Shamrock yang merupakan saudara dari Saint Vigarland Shanks. Holy Knight sendiri menjadi salah satu prioritas utama dari pasukan revolusi dan diyakini jika seluruh anggotanya sendiri memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, ada Angkatan Laut. Angkatan Laut merupakan salah satu dari 3 kekuatan terbesar di cerita One Piece. Mereka adalah wajah militer dari pemerintah dunia yang tugas utamanya adalah memburu para bajak laut dan kriminal lainnya, sambil juga melindungi orang-orang yang membutuhkan bantuan mereka. Dengan posisi mereka seperti ini, wajar jika kemudian Angkatan Laut berisi orang-orang yang tangguh dan sangat kuat. Memang, Angkatan Laut sendiri merupakan organisasi yang selalu mengedepankan prinsip keadilan. Namun, dalam beberapa kasus, hal ini dianggap sangat melenceng dari prinsip organisasinya.
Hal ini dikarenakan mereka harus menuruti semua perintah dari para Gorosei dan juga pemegang hierarki tertinggi lainnya, seperti ketika Akainu yang merasa kesal dengan perintah para Gorosei, namun dia tetap melaksanakannya. Tetapi hal ini juga yang membuat sebagian kecil dari Angkatan Laut lebih memilih untuk mengundurkan diri atau menolak kenaikan pangkat seperti Garp, Kuzan, dan juga semua anggota SWORD. Walaupun begitu, mereka masih memiliki sebuah harapan jika keadilan yang sebenarnya bisa ditegakkan. Namun tetap saja, Angkatan Laut hanyalah sebuah alat yang bisa digunakan oleh pihak yang lebih tinggi. Mereka harus menuruti semua keputusan dan mengikuti hierarki yang sudah ada. Yang ketiga, Cyberpol. Cyberpol sendiri adalah organisasi rahasia yang dimunculkan di awal cerita, tepatnya pada saat Luffy mencoba untuk menyelamatkan Robin di Arc NES Lobby. Cyberpol memiliki 8 pos yang terdiri dari CP1 sampai CP8. Pos inilah yang diketahui oleh masyarakat luas, sedangkan dua kelompok Cyberpol lainnya, CP0 dan CP9, merupakan unit yang tidak resmi. CP0 merupakan unit yang paling kuat di antara semuanya, bahkan unit ini memiliki kemampuan yang melebihi CP9. Menurut Robin, tidak ada kelompok atau orang yang bisa lolos dari kelompok ini. Cyberpol bekerja langsung di bawah perintah kaum naga langit dan juga Gorosei. Berbeda dengan Angkatan Laut, Cyberpol memiliki tugas yang lebih spesifik. Mereka tidak dituntut untuk melindungi para penduduk. Cyberpol selalu bekerja sesuai pemerintah, seperti pengintaian, sabotase, spionase, dan bahkan genosida. Seperti yang kita ketahui, setiap insiden Buster Call akan selalu melibatkan para Cyberpol. Kemudian yang keempat, Unit Science Pemerintah Dunia. Science Unit atau Unit Science merupakan sebuah departemen khusus yang memang memiliki tugas atau fungsi utama untuk melakukan berbagai riset ilmiah. Mereka juga mengembangkan berbagai hal, mulai dari senjata sampai teknologi terbaru. Unit ini berisi para ilmuwan hebat dan cerdas, di mana Dr. Vegapunk adalah pemimpinnya. Unit Science sendiri saat ini lebih dikenal sebagai Special Science Group yang menjadi pengganti dari sistem Shichibukai yang sudah dibubarkan sebelumnya. Prestasi SSG dan Unit Science ini sendiri adalah berhasil menciptakan Seraphim. Namun, setelah Arc Egghead dan kematian dari Vegapunk, Unit Science ini bisa dibilang sudah hancur, tetapi pemerintah dunia pastinya akan memperbaiki hal tersebut. Kemudian yang kelima, ada Pacifista. Pacifista merupakan senjata terkuat yang paling awal diperkenalkan dalam cerita One Piece. Pacifista merupakan robot ciptaan dari sosok Vegapunk. Seperti yang kita ketahui, robot ini menjadi senjata andalan para angkatan laut saat mereka harus menghadapi bajak laut kuat. Pacifista sendiri berawal dari hasil riset dan juga modifikasi tubuh dari Bartolomeu Kuma. Kuma merelakan tubuhnya untuk dirubah menjadi Pacifista. Robot ini sudah beberapa kali muncul dalam cerita, dan di chapter 1077 kemarin diperlihatkan bagaimana Sentomaru meluncurkan Pacifista model terkuat untuk menghadapi serangan angkatan laut, dan sekarang pasukan robot ini memiliki otoritas yang dipegang oleh Jewelry Bonnie. Kemudian yang keenam, ada Seraphim. Seraphim merupakan versi yang jauh lebih kuat dari model Pacifista sebelumnya. Seraphim sendiri pertama kali diperkenalkan di chapter 1059, di mana Seraphim dibawa oleh pihak Angkatan Laut untuk menghadapi Boa Hancock. Ini merupakan senjata baru dari pihak Angkatan Laut untuk menggantikan para Shichibukai.
Salah satu aset terbesar yang dimiliki oleh Seraphim adalah mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Para Seraphim diketahui memiliki DNA dari bangsa Lunarian. Selain DNA Lunarian, yang membuat Seraphim menjadi senjata buatan terkuat di dunia One Piece adalah mereka memiliki kekuatan buah iblis. Perpaduan itu membuat Seraphim menjadi senjata manusia paling kuat yang pernah ada dan memperkuat kekuatan dari armada tempur pemerintah dunia. Dan yang terakhir, Buster Call dan senjata kuno. Buster Call merupakan serangan paling dahsyat dari Angkatan Laut. Dalam alur cerita One Piece, Angkatan Laut memiliki akses untuk bisa menghancurkan sebuah kota, bahkan sebuah pulau, ketika mereka memang mendapatkan perintah. Dan perintah untuk menghancurkan secara besar-besaran ini disebut sebagai Buster Call. Selain Buster Call, pemerintah dunia juga memiliki senjata yang bisa menghancurkan satu pulau dengan sekejap mata. Banyak yang berspekulasi jika senjata ini merupakan salah satu dari senjata kuno Uranus. Namun, Oda Sensei belum memberikan konfirmasi. Senjata ini juga pertama kali diperlihatkan ketika Im Sama melenyapkan Lulusia dan terungkap jika namanya adalah Mother Flame. Nah, itulah semua hierarki atau pemegang otoritas tertinggi di pemerintah dunia dan juga semua alat yang biasa mereka gunakan untuk menstabilkan keseimbangan dunia. Organisasi yang sangat besar dan memiliki pengaruh paling besar di dunia ini memang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Selain itu, sampai sekarang seluruh kekuatan tersebut belum diperlihatkan sepenuhnya. Kita masih harus menunggu kelanjutan ceritanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.